Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam anna al-imana billahi i'tiqadu annahu wahidun la nadhira lahu fi dzatihi wa sifatihi. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal imana billahi, bahwasannya iman kepada Allah, i'tiqadu annahu adalah keyakinan bahwasannya Allah wahidun, satu, la nadhira lahu, la nadhira tidak ada bandingan lahu bagi Allah, fi dzatihi dalam zatnya, wa sifatihi dan satu dalam sifatnya, wala syarika lahu dan tidak ada sekutu bagi Allah, fil uluhiyati dalam ketuhanan, wa huwa istihqaqul ibadah, wa hiya uluhiyah yang dimaksud dengan ketuhanan ini, istihqaqul ibadah adalah hak untuk disembah, wa annahu dan bahwasannya Allah qadimun itu dahulu, labtida'a tidak ada awal, tidak ada permulaan, liwujudihi bagi wujudnya Allah, wa baqin dan Allah kekal, lamtiha'a tidak ada akhir, tidak ada penghabisan, li abadiyatihi karena keabadiannya Allah. Setelah membahas tentang hadis apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan, lalu dilanjutkan dengan syarat seseorang disebut sebagai orang Islam, ini hatinya harus yakin, kemudian melahirkan atau memunculkan ucapan yang namanya syahadat, maka dia sudah Islam, dapat hak-hak sebagai muslim, nanti sakit ya kita nengokin, kemudian meninggal ya nanti kita wajib mandiin. Itu kalau sudah ada iman dalam hati dan muncul dengan syahadat, muncul lewat syahadat. Jadi harus ada talafud atau ada pelafalan syahadat. Nah, setelah membahas ini, lalu muallif Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini membahas tentang iman. Kalau kemarin membahas tentang imannya itu adanya dalam hati, Islam itu perbuatan badan, kalau iman adalah perbuatan hati. Jadi bagaimana sih iman kepada Allah, iman kepada malaikat? Maka dibahas satu persatu di sini. Iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwasannya Allah satu, tidak ada bandingannya dalam zat dan dalam sifatnya. Allah tidak ada sekutu atau teman bagi Allah. Tidak ada sekutu dalam peribadatan. Artinya satu-satunya yang berhak untuk disembah ya Allah. Tidak ada yang lain. Itu yang dimaksud dengan tidak ada sekutu dalam peribadatan. Demikian juga Allah punya sifat. Sifatnya Allah sifatnya qadim, dahulu, tidak ada awal. Dan Allah sifatnya kekal, tidak ada akhir. Selain Allah, makhluk ini nggak punya sifat ini. Qadim, bakin, dahulu dan kekal. Mungkin makhluk ada yang kekal. Ada nggak saudara makhluk yang kekal? Ada nggak makhluk yang kekal? Ada. Sorga kekal. Sorga kekal. Emang kita mau sorga habis? Sorga kekal. Neraka kekal neraka. Ada nggak makhluk yang kekal? Ada. Tapi dia tetap hudus atau tetap baru. Baru itu yang dimaksud dengan hudus atau baru, asalnya nggak ada, kemudian jadi ada. Sorga dan neraka itu memang kekal, tapi dia baru tetap. Baru di sini maksudnya tadinya tidak ada, kemudian jadi ada. Nah, Allah punya dua sifat pokok sekaligus itu. Walaupun nanti ada sifat-sifat lain yang kita juga sebenarnya wajib menghafalnya. Allah punya sifat qadim, baqin. Allah punya sifat qidam, baqa. Kalau yang biasa kita dengar. Qidam itu dulu, maksudnya dulu di sini tanpa awal. Kalau kita semua baru. Kemarin saya bilang juga, kemarin saya bahas juga. Selama-lamanya atau setua-tuanya orang itu pasti bermula dari tiada kemudian jadi ada, betul nggak? Nah, kalau begitu dia walaupun tua tetap baru. Ada yang lebih tua dibanding pohon sawo misalnya. Apa? Gunung. Sebelum pohon sawo itu tumbuh udah ada gunung duluan. Setua-tuanya gunung pasti asalnya tidak ada kemudian jadi ada. Ada yang lebih tua dibanding gunung. Apa itu? Buminya. Buminya ini lebih tua. Setua-tuanya bumi, tapi dia tetap bermula dari tiada kemudian ada. Itu yang namanya baharu atau hudus.
sifatnya namanya hadis. Sifatnya itu namanya hadis itu tadinya tidak ada kemudian jadi ada. Makhluk semuanya hadis, selain Allah semuanya hadis. Yang awal kali Allah ciptakan namanya kolam itu pena, di mana Allah memerintahkan pena, tuliskan uktub ma kana wa ma sayakunu, tulislah apa yang telah ada dan apa yang akan ada, tulis sama pena. Itu yang pertama kali Allah ciptakan, itu kolam. Itu tetap baru karena asalnya tidak ada. Satu-satunya yang punya sifat kidam Allah punya sifat kidam dan baqo, tanpa awal dan tanpa akhir. Kalau makhluk itu mungkin ada yang tanpa akhir, seperti sorga. Termasuk manusia, ruhnya entar ini di akhirat itu juga tanpa akhir. Maksudnya abadi. Mungkin hancur nanti pas sangkakala ke pertama, hancur semuanya. Semuanya hancur, termasuk malaikat hancur. Hanya ada Allah saja. Tapi nanti akan ada lagi, Allah kembalikan, dan setelah kembali yang kedua ini, sangkakala yang kedua, udah nggak mati lagi. Abadi. Artinya abadi di sini kekal. Tapi tetap dia baru karena asalnya tidak ada, jadi ada. Nah, keimanan kepada Allah yang dimaksud dengan al-imanu billah itu maksudnya yakin dengan sepenuh hati bahwasannya Allah satu, ngurusin langit yang segini gedenya, ngurusin benda-benda yang ada di langit ini yang bermiliar-miliar bintang, galaksinya juga ribuan galaksi, jaraknya jauh. Ini Allah sendirian, nggak pakai bantuan siapa-siapa. Allah sendirian. Iman kepada Allah ini meyakini bahwa Allah satu, esa, dan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Serta Allah memiliki sifat kidam, memiliki sifat dahulu, dan juga baqo, sifat yang kekal. Ini dua saja yang disebutkan oleh musannif di sini. Nah, seyogianya kita tidak hanya tahu dua, tapi juga tahu 20 lah paling enggak. Itu yang sering diajarin sama Ustaz Amin ke anak-anak. Wujud, kidam, baqo. Masih ya? Ustaz ya? Masih. Itu namanya sifat 20. Sifat 20 ini wajib kita hafal. Ini dasar akidah kita. Wujud itu namanya sifat nafsiyah. Sifat zatnya Allah, kediriannya Allah atau zatnya Allah namanya wujud. Kemudian qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang meniadakan sifat lawannya, sifat yang menolak sifat lawannya. Qidam itu artinya dahulu, berarti Allah mustahil baru. Qidam itu artinya sejak dulu ada, berarti Allah mustahil berasal dari ketiadaan. Baqo artinya kekal, berarti Allah mustahil fana. Allah mustahil binasa. Fana itu hancur. Mukhalafatul hawadits itu artinya berbeda dengan makhluk. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Jadi dia meniadakan sifat yang sebaliknya, namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, sifat nafsiyah 1, wujud. Kemudian salbiyah 5, qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Maka mustahil Allah ihtiyajuhu li ghairi. Mustahil Allah butuh yang lain, Allah sendirian. Ini yang benar-benar maha kuat, yang benar-benar maha perkasa, aziz, jabbar, Allah sendirian. Ngurusin semua ini sendirian tanpa bantuan siapa-siapa. Itu sifat qiyamuhu binafsi, dan tidak butuh kepada siapapun. Jangan ngira bahwa kita disuruh sholat itu karena Allah butuh sholat kita. Enggak, sholat kita itu buat kita, supaya kita jadi orang disiplin, supaya kita jadi orang yang syukur kepada
nikmat-nikmat Allah itu buat kita, bukan buat Allah. Karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah bisa berdiri sendiri. Andai semua makhluk itu ingkar, semua makhluk ngelawan Allah, Allah tetap kuat dan tetap jadi Tuhan. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah, esa, ini juga termasuk sifat selebihnya. Nah, selebihnya itu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani ini nanti melazimkan sifat maknawiyah. Idam qudrah maka qadiron jadinya. Qudrah qadiron, iradah muridan. Qudrah, iradah, ilmu aliman, sama samian, basor basiron, kalam mutakalliman. Jadi ma'ani sama maknawiyah itu kelaziman. Yang punya sifat qudrah itu berarti qadir, itu berarti maha kuasa, dan seterusnya. Jadi ma'ani sama maknawiyah sama-sama 7, karena maknawiyah itu adalah kelaziman dari ma'ani, sama-sama 7. Karenanya yang akidah yang kita kenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang juga dipegang oleh Nahdlatul Ulama, ini akidah yang dirumuskan oleh Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari namanya, atau Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Bedanya, kalau Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari ini merumuskan sifat ma'ani sekaligus maknawiyah. Kalau Syekh Abu Mansur Al-Maturidi tidak ada sifat maknawiyah. Jadi cukup qudrah, iradah, ilmu, basor, kalam, berhenti sampai situ. Jadi tidak ada qadiran. Karena memang qadiran itu hanya kelaziman dari qudrah, ilmu, aliman itu hanya kelaziman dari ilmu. Sama aja sebenarnya. Itu akidah yang kita kenal dengan akidah aswajanya NU itu seperti itu. Ini keyakinan seperti ini harus ada dalam hati. Iman kepada Allah itu meyakini dalam hati bahwasannya Allah Esa, tidak ada bandingannya, satu-satunya yang berhak kita sembah dan kita mintakan pertolongan, satu-satunya yang punya sifat terdahulu serta kekal. Yang lain gak punya sifat seperti itu. Itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Tinggal kita masing-masing ukur dalam hati kita sudah punya belum keyakinan setingkat itu. Benar-benar yakin, benar-benar yakin, gak pernah mengandalkan apapun selain Allah. Kalau udah yakin benar, jadi wali itu. Jadi wali Bang Agun. Dulu ada namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung itu muridnya Sunan Kudus. Dia bilang semua air ada ikannya. Kata Sunan Kudus, belum tentu. Air kelapa ada ikannya nggak? Ada. Dibelah itu air kelapa ada ikannya. Itu muridnya, gimana gurunya tuh? Syekh Jangkung namanya. Nah, dia pernah Syekh Jangkung ini pernah juga diusir sama Sunan Kudus. Jangan injek tanah Kudus. Akhirnya dia nginjek Cubluk. Ngapain kamu masih ada sini? Ini kan bukan tanah. Ini kan Cubluk, bukan tanah. Jadi situ. Itu wali juga. Dan bisa dapat karomah seperti itu karena mantap. Jadi Syekh Jangkung waktu disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang lain pada syahadat, saudara, suruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gilirannya Jangkung syahadat, dia nggak syahadat, saudara. Dia keluar, di depan langgar ada pohon kelapa. Dia naik pohon kelapa, dari pohon kelapa dia terjun. Kubra, masih hidup, nggak apa-apa. Kenapa kamu begitu, Jangkung? Itu syahadat saya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, nggak ada yang perlu ditakuti selain Allah. Itu saking mantepnya tuh, saking mantepnya bergantung hanya pada Allah aja. Berani nggak begitu? Tiang listrik aja dah.
Saking yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu bisa punya makna tidak ada yang bisa memberikan madarat selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan luka selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan kematian selain Allah. Yakin tuh, yakinnya begitu. Jadi sampai dalam hatinya itu yakin, muncul dalam sikap. Makanya orang Islam berani-berani itu begitu, karena syahadatnya mantep, berani-berani. Ya kalau urusan ini, urusan ngelawan, ya perang sabil misalnya, atau jihad fisabilillah, berani-berani banget, karena memang yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang bikin orang-orang kafir geter kan itu. Jadi sama kita ini aja, derdek apa ya, gemeteran aja kalau ketemu kita, karena kita yakin betul asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Ini iman kepada Allah, bahwasanya kita yakin dalam hati kita bahwa Allah punya segala sifat sempurna, dan Allah satu-satunya yang kita jadikan tempat untuk meminta, untuk kita sembah. Wabil malaikati, dan arti iman kepada malaikat, itiqadu annahum, meyakini bahwasannya malaikat mukramuna, itu malaikat makhluk yang dimuliakan. La ya'sunallaha, malaikat tidak mendurhakai Allah, untuk sesuatu amarahum, yang Allah perintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yumarun, malaikat melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Yang Allah perintahkan tidak pernah diingkari oleh malaikat, dan yang Allah perintahkan itu selalu dilakukan oleh malaikat. Shadiquna fima akhbaru, malaikat selalu benar dalam sesuatu yang mereka kabarkan bihi dengannya. Iman kepada malaikat ini keimanan kepada kita bahwasannya malaikat itu makhluk yang mulia yang tidak mungkin ingkar terhadap perintah Allah. Semua perintah Allah itu pasti dilaksanakan oleh malaikat, dan malaikat itu pasti benar. Apa yang dikabarkan oleh malaikat itu pasti benar, tidak mungkin bohong. Ini keimanan kepada malaikat. Allah menciptakan makhluk malaikat ini sebagai makhluk yang punya posisi atau punya makom tertentu. Makom ini bisa juga kaitannya dengan tugas-tugasnya. Jadi yang tugasnya memang nyambut nyawa, nggak mungkin dipindah jadi bagi rizki, nggak mungkin. Yang tugasnya niup sangkakala, ini nggak mungkin dipindah untuk nyawa-nyawa, nggak mungkin. Jadi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Dan malaikat itu selalu berkata benar, tidak pernah bohong. Wabil kutubi, dan arti iman terhadap kitab, itiqadu annaha, adalah keyakinan bahwasannya kitab kalamullahil azaliyu, adalah kalam Allah yang azali, al-qaimu bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah, al-munazzahu, yang disucikan anil harfi, dari huruf was-sauti, dan dari suara. Wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan segala sesuatu yang dikandung oleh kitab-kitab adalah benar. Wa anna Allah ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi, dan bahwasannya Allah menurunkan kitab-kitab kepada sebagian utusannya, bi alfadin hadithatin, dengan lafaz-lafaz yang baru, fi alwahin, dalam lembaran-lembaran, au ala lisanil malaki, atau atas lisannya malaikat. Iman yang ketiga, tadi iman yang pertama kepada Allah, iman yang kedua kepada malaikat. Sekarang iman kepada kitab. Apa arti iman kepada kitab? Iman kepada kitab adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya kitab-kitab itu adalah firman Allah. Tahu firmannya? Kalam, ucapan. Kitab-kitab itu adalah ucapan Allah, pesan-pesan Allah yang sifatnya azali. Azali itu tidak mulai dari tiada, jadi sejak dulu seperti itu. Yang sifatnya azali, yang berdiri sendiri dengan zatnya Allah. Ini bedanya sifat yang ada pada zat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Sifat yang ada pada zat Allah seperti kalam, bicara. Bicara kan kalau kita kan baru. Dulu waktu kita masih 2 bulan atau 5 bulan kan belum bisa bicara. Diajarin ngomong, mamam, nenen misalnya begitu. Itu baru datang sifat pada makhluk seperti itu. Pisang misalnya. Pisang ya ada yang sepet, kemudian manis. Ini baru datang. Tadinya
kecil, pentil, kemudian gede-gede. Ini sifat yang baru datang. Sifat yang ada pada makhluk itu tidak berdiri sendiri. Dia datang dan didatangkan oleh faktor-faktor lain. Bisa oleh tanah kalau bisa tadi, bisa oleh pupuk. Itu sifat yang ada pada makhluk. Manusia misalnya tadi jadi orang yang bisa ngomong, ini juga dari faktor lain juga. Dari ibunya ngajarin atau mungkin juga dari makanannya. Ya orang dia gacor makan kroto mulu misalnya, itu anak dikasih makannya, maka itu datang dari faktor lain. Ini sifat yang ada pada makhluk. Tapi sifat yang ada pada Allah ini sejak dulu azali itu ada pada zat Allah. Jadi bukan tambahan. Beda dengan sifat makhluk. Sifat yang ada pada Allah itu sifatnya azali dan bukan tambahan, ada pada zat Allah. Karenanya kalamullah atau firman Allah, ya kitab ini juga sifatnya qadim, sifatnya sama seperti Allah, yaitu qadim, sifatnya dahulu, bukan bermula dari ketiadaan. Jadi sejak dulu ya ada, sejak dulu seperti itu. Sejak dulu itu sudah ada sebagaimana zat Allah. Dan kitab-kitab Allah ini yang Allah turunkan kepada sebagian Rasulnya, nggak semuanya dapat kitab, ini juga tidak berupa kalamullah, kitab-kitab Allah ini juga tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Hanya saja kemudian dialih bentukkan berupa huruf, akhirnya jadi berupa huruf-huruf atau berupa kata-kata. Tapi aslinya yang namanya kalamullah, kitab Allah itu kalamullah, yang namanya kalamullah itu aslinya ya tanpa huruf, tanpa suara juga. Jadi bagaimana? Begitu aja sampai ke hatinya para rasul yang menerima, atau melalui malaikat. Jadi malaikat datang kemudian mengubah bentukan ini dengan bahasa makhluk, dengan bahasa makhluk. Kan kadang-kala seperti itu, saudara. Ada derajat atau grade, ada tingkat di mana untuk bisa dipahami maka harus diturunin dulu. Jadi kalamullah, kitab-kitab Allah itu supaya bisa dipahami oleh manusia ya harus pakai bahasa manusia. Al-Quran pakai bahasa Arab. Karena kalau murni kalamullah nggak melalui malaikat Jibril ya nggak bakal bisa dipahami. Karena memang bukan suara dan juga bukan huruf kalamullah itu. Maka harus diturunkan tingkatnya supaya bisa dipahami oleh manusia. Ini saking rahmatnya Allah, saking sayangnya Allah kepada manusia, pada kita ini memang harus diturunkan. Analoginya begini, kita punya bahasa nggak manusia? Kita manusia punya bahasa nggak? Punya ya. Ngomongnya fasih. Kalau lapar ya bilang, mana nasi udah matang belum? Kalau lagi pengen ini asam mulut, kopi mana? Ngomong kan pintar kita. Itu kita ngomong dengan sesama manusia. Tapi waktu kita ngomong sama perkutut, turunin grade kita. Nggak mungkin kita ngomong kopi, enggak. Diturunin grade-nya. Kita ngomong sama cicak, turunin. Itu kan bukan omongan orang. Itu bunyi sama bunyi perkutut. Itu tinggian mana? Tinggian bahasa kita apa tinggian bahasa perkutut? Hah? Muhammad? Tinggian bahasa kita apa tinggian bahasa cicak? Hah? Tinggian bahasa kita. Pus misalnya, pus, piong gitu. Tinggian bahasa kita, sini lu, ayo mari dikasih makan tuh, bahasa kita tuh. Apa tinggian bahasa kucing? Hah? Tinggian bahasa kita apa tinggian bahasa kucing? Tinggian bahasa kita. Supaya kucing ngerti, maka kita kudu turunin grade kita. Jadi kayak orang kagak bisa ngomong gitu. Atau pus, padahal kita fasih banget.
Nah demikian juga analoginya seperti itu. Demikian juga kalamullah, firman Allah. Kalamullah ini yang Allah wahyukan kepada para nabi berupa kitab. Ini supaya bisa dimengerti, maka melalui malaikat Jibril diturunkan grade-nya menjadi bahasa manusia yang bisa dimengerti. Kalau Taurat ya pakai bahasa Ibrani. Konon katanya pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu asal mulanya bahasa Semit dulu. Kalau Al-Quran ya pakai bahasa, kalau Injil pakai bahasa Suryani. Suryah awal bahasanya dulu namanya Suryani. Nah kalau Al-Quran ini pakai bahasa Arab, diturunkan grade-nya tadi, diturunkan derajatnya. Dan ini tidak mengurangi manfaat dari Al-Quran itu sebagai bukti sayangnya Allah kepada kita. Sama waktu kita manggil kucing, itu kan bukan berarti ngeledek kucing, bukan berarti ngeledek. Terus kucing kan nggak ngebalas, lu lagu-laguan pak gitu, bisa ngomong pakai gitu segala, kan enggak. Itu justru kucing rasa nih majikan gue baik nih, diturunin grade-nya, padahal dia ngomongnya fasih tapi ya pura-pura dicadil-cadilin. Gimana Pak Wali? Bandeng? Iya. Iya, macam-macam semuanya ada bahasanya itu. Kitab Allah adalah kalamullah. Kitab Allah adalah firman Allah. Dan firman Allah harus diyakini dan kita harus tahu firman Allah itu sifatnya azali, qadim, bukan dari tiada kemudian jadi ada. Kalau kita kan ucapan kita tadinya tiada jadi ada. Nah, kalamullah enggak. Kalamullah itu sifatnya sejak azali ada dan tidak berupa suara juga tidak berupa huruf. Semua yang dikandung oleh kitab itu semua suatu yang benar dan Allah menurunkan kepada para sebagian rasul ini dengan lafaz yang baru yang tadi saya sebut, diturunkan grade-nya itu dengan lafaz yang baru, maksudnya lafaznya makhluk. Ada bahasa Arab, Al-Quran, ada bahasa Suryani, Injil, ada bahasa Ibrani, Taurat, itu memang diturunkan. Wabir rusuli, dan iman kepada Rasul, i'tiqadu annallaha arsalahu minal khalqi. Iman kepada Rasul artinya meyakini bahwasanya Allah mengutus para Rasul ilal khalqi, kepada manusia. Wa nazzahahum an kulli wakhimatin, dan Allah membersihkan para Rasul dari setiap cacat, wa naqsin, dan kekurangan. Fahum, maka para Rasul ma'sumuna adalah orang yang terjaga minas shaghairi wal kabairi, dari perbuatan dosa kecil dan dosa besar, qablan nubuwati, sebelum kenabian, wa ba'daha, maupun setelah kenabian. Iman kepada Rasul artinya keyakinan dalam hati kita sepenuh hati bahwasannya Allah mengutus utusan kepada manusia dan Allah membersihkan para utusan itu dari segala macam sifat kurang yang bisa menciderai kerasulannya. Dan Allah menjaga para rasul dari dosa-dosa kecil maupun besar. Istilahnya maksum, bebas dari dosa kecil, terjaga dari dosa kecil maupun dosa besar, baik setelah kenabian maupun sebelum kenabian. Jadi meskipun belum jadi nabi, tetap nggak pernah dosa. Itu para rasul seperti itu. Meskipun belum jadi rasul, belum diangkat, itu tetap Allah jaga, nggak pernah melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ini kita harus yakin bahwa semua utusan Allah itu maksum, terjaga dari dosa kecil maupun dosa besar, dan tidak ada sifat-sifat yang mengurangi, yang menciderai kerasulan mereka. Sifat yang menciderai kerasulan itu sifat yang bisa membuat orang-orang itu menghinakan para rasul, seperti khianat misalnya, nggak mungkin. Dan Allah jaga dari sifat baladah itu bodoh, nggak mungkin. Rasul pasti cerdas, Rasul itu pasti orang yang jenius. Nah, sifat-sifat itu sifat yang memang sudah Allah tentukan untuk para rasul. Allah jaga dari sifat kekurangan para rasul itu, dan juga dari dosa besar dan dosa kecil. Nah, saudara sekalian, di sini sebutkan baik setelah kenabian maupun sebelum kenabian, para rasul itu maksum, terjaga. Di Al-Quran itu ada ayat yang sering kita dengar, wa wajadaka dhallan fahada, alam yajidka yatiman fa'awa. Sebelumnya itu ya, wa wajadaka dhallan fahada, bukankah aku telah menemukan engkau dulu yatim, kemudian aku berikan engkau tempat. Wa wajadaka dhallan fahada.
Dolan di sini artinya bukan sesat, Pak. Bukan dulu Nabi Muhammad waktu belum jadi Nabi sesat, bukan. Dolan itu artinya kesasar, hilang, kesasar. Nabi Muhammad dulu waktu masih kecil pernah kesasar, dan itu tidak mengurangi nabian. Jadi jangan diartikan bahwa wajadaka dhallan fahada, bahwa dulu Nabi Muhammad pernah sesat. Bukan, salah kalau ada orang yang ngerti itu bahwa dulu Nabi Muhammad pernah sesat sebagaimana orang Arab pada umumnya. Enggak, salah. Nabi, baik Nabi Muhammad maupun selain Nabi Muhammad, ini sejak sebelum kenabian tetap Allah jaga. Jadi dolan di sini artinya bukan sesat, tapi artinya tersasar, nyasar. Kemudian yang ngembalin siapa? Ada yang tahu? Yang nuntun lagi kembali ke kakeknya Nabi, ke Abdul Muthalib. Tahu nggak? Jadi Nabi Muhammad pernah nyasar, nggak ketemu jalan. Bukan. Yang nuntun dan balikin lagi ke kakeknya Abu Jahal. Itu Allah kalau bikin skenario begitu ya. Jadi bercandaan aja, maksudnya nyandain ngeledek Abu Jahal tuh. Ini yang dulu gua anterin gitu. Jadi sama kayak Nabi Musa. Dulu ada dua Musa, saudara. Ada Musa Samiri, ada Musa bin Imran. Musa bin Imran itu anaknya Imran, ini yang jadi nabi. Ada satu syair yang menyebutkan fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Kadangkala takdir, ketetapan Allah ini kadangkala bikin kita terkecoh, dan Allah ya begitu. Ya kadangkala suka ngajak bercanda aja gitu. Musa yang dididik Fir'aun malah jadi nabi. Nabi Musa dari kecil dididiknya sama Fir'aun. Makanya dia tahu semua ilmu-ilmu, dia tahu semua kekuatan Fir'aun karena dari kecil memang di istana. Yang dididik Fir'aun jadi utusan, jadi rasul. Tapi Musa yang dididik sama Jibril justru jadi orang kafir. Namanya Musa Samiri. Itu guyonannya Allah. Maksudnya kalau bikin skenario kita nggak bisa tebak. Yang nemuin Nabi Muhammad Abu Jahal, dituntun lagi sama Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Allah. Nama aslinya Amr, tapi sebetulnya Abu Jahal. Ini dituntun lagi, diantarkan pada kakeknya. Tapi ternyata ini yang nanti jadi musuhnya. Mirip-mirip dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu dididik dan dibesarkan oleh Fir'aun, dan ini nanti Fir'aun ini jadi musuhnya. Nah, utusan Allah itu terjaga dari sifat, terjaga dari segala kekurangan, dan dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil, baik setelah kenabian maupun sebelum kenabian. Wa huwa minal mauti, mana tadi itu? Wabil yaumil akhir, wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqau i'tiqadu mila ma yaqau. Dan iman kepada hari akhir, yang maksud hari akhir ini adalah sesuatu yang mulai dari kematian ila akhiri ma yaqau, hingga akhir sesuatu yang bakal terjadi. Jadi iman kepada hari akhir, i'tiqadu wujudihi, adalah keyakinan wujudnya hari akhir, wa mastamala alaihi, dan segala keadaan yang dia cakup. Min su'alil malakaini, pertanyaan dua malaikat, wa na'imil qabri, dan nikmat kubur, aw adabihi, atau siksa, wal ba'ti, kebangkitan, wal jazai, pembalasan, wal hisabi, perhitungan, wal mizani, dan timbangan, wal sirati, dan jembatan, wal jannati wan nari, dan surga neraka. Iman kepada hari akhir. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan hari akhir itu mulainya sejak kematian. Jadi begitu mati, masuk ke dalam kubur, itu sudah mulai yaumul akhir. Yang dimaksud di sini yaumul akhir, pintunya adalah kubur. Nah, disitulah mulai ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dulu waktu hidup kita pernah dengar dari kitab, kita pernah dengar dari ucapan Rasulullah. Sudah mulai ada nikmat kubur, sudah mulai ada siksa kubur, mulai dari situ. Kemudian sudah mulai ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ini mulai dari sini namanya keimanan kita kepada hari akhir, iman bahwa nanti
ada siksa kubur, ada pertanyaan, dan nanti ada kebangkitan, ada perhitungan, ada timbangan amal, ada jembatan, ada surga neraka. Terakhir tuh, surga neraka. Ujung-ujungnya surga, ujung-ujungnya neraka. Dua itu pilihannya. Ini keimanan kepada kita, kepada hari akhir. Ini artinya keimanan kepada sesuatu setelah mati, mulai dari barzakh sampai seterusnya. Iman. Kemudian iman kepada qadar. Wabil qadari, dan iman kepada qadar, i'tiqadu anna ma qadarallahu adalah iman kepada segala yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan fil azali, pada waktu azali, waktu yang sejak dulu ada. La budda min wuqu'ihi, pasti terjadi. Wa ma lam yuqaddirhu, dan sesuatu yang tidak Allah tetapkan, yastahilu, itu akan mustahil wuqu'uhu, terjadinya. Wa annahu, bahwasannya Allah Ta'ala qaddarul khaira, Allah mentakdirkan kebaikan, wasyarra, dan keburukan, qabla khalqil khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Wa anna jami'al kainati, dan seluruh wujud ini biqadaihi, adalah dengan qadanya Allah, wa qadarihi, dan dengan qadarnya Allah. Qada dan qadar kita sering dengar, kadang disebut juga dengan takdir. Qada adalah ketetapan Allah, qadar adalah pelaksanaan dari ketetapannya. Kurang lebihnya seperti satu qada itu satu ketetapan atau satu rencana. Satu rencana sudah ada skenarionya, itu qada namanya. Kemudian terjadi, itu namanya qadar. Sudah terjadi. Ini udah ada catatannya. Yang duduk nyender pintu namanya, udah ada catatannya seperti itu. Sampingnya Lutfi, udah ada dari dulu tuh, sejak azal udah ada. Namanya qada. Nah, kemudian terjadi malam ini, namanya qadar. Ini semuanya Allah. Iman kepada qada dan qadar ini maksudnya meyakini sepenuh hati bahwa semuanya yang akan terjadi dan yang telah terjadi, ini semuanya ada di sisi Allah. Semuanya sudah Allah tentukan. Yang tidak Allah tentukan atau yang tidak Allah tetapkan, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita di sini duduk, ini berarti memang sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan kita duduk malam ini. Nah, besok gimana? Besok yang tahu cuma Allah. Terus bagaimana kita torehkan atau kita tuliskan takdir kita masing-masing. Kalau kita memang yakin bahwa orang selamat atau orang yang nanti bakal bahagia, itu ciri-cirinya adalah orang yang taat kepada Allah. Mulai dari subuh dia bangun, kemudian selesai subuh dia sedekah subuh, nanti habis itu dia bantuin temennya yang kesulitan. Kalau tahu ciri-cirinya orang bakal bahagia seperti itu, maka mirip-miripin kita dengan itu. Jadi besok gimana? Besok lakuin hal-hal baik. Itu kalau udah terjadi, saudara. Ini besok terjadi, bener bangun subuh, kemudian bener habis itu sedekah, bener habis itu nolongin teman, itu berarti catatannya seperti itu, saudara. Emang udah Allah catat seperti itu. Nah, terus bagaimana kita menjalani yang sudah Allah catat atau menjalani yang akan kita lalui? Maka kata Rasulullah, i'mal kullun muyassarul lima khuliqa. Pokoknya berbuatlah. Orang yang berbuat itu akan Allah permudah sesuai dengan catatannya. Kalau dia berbuat baik, bangun subuh sedekah, itu berarti catatannya catatan baik. Tapi kalau ternyata dia subuh kesiangan, kodok juga enggak, habis itu berantem sama tangga, nah itu berarti catatan buruk, saudara. Jadi gimana? Cetak takdir kita masing-masing. Cetak takdir kita, qadar kita masing-masing, supaya kita sesuai. Oh, berarti Allah memang sudah menentukan saya jadi orang baik. Begitu cara mengimani qadar dan qadar. Nah, dalam semua kejadian, dalam semua peristiwa, ini pasti ada kewajiban. Setiap takdir atau setiap kejadian di alam semesta ini pasti memunculkan perintah. Pasti munculkan perintah. Kalau kita dibangunin subuh, berarti ada perintah. Perintah apa tuh, Pak? Salat subuh. Atau paling dekat, perintah syukur. Alhamdulillah, balik lagi nyawa. Coba kalau Allah ambil, balik. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma. Itu perintah syukur. Habis itu wudu. Semua
segala sesuatu itu pasti melahirkan takdir, melahirkan kewajiban. Semua takdir itu pasti melahirkan kewajiban atau melahirkan perintah. Cuma dari berbagai macam takdir yang kecil-kecil itu kayak sedekah, bukan berarti sedekah itu kecil, bukan maksudnya yang remeh-remeh gitu ya, atau yang detail-detail, yang detail bukan remeh tapi detail. Kita sedekah atau bahkan kita bikin kopi sendiri, bininya lagi ngambek misalnya, itu semuanya udah Allah takdirkan dan di situ semuanya ada perintah. Kalau kita bikin kopi sendiri gara-gara lagi marahan sama bini misalnya, perintahnya apa di situ? Perintahnya apa? Sabar, perintahnya. Sabar, nikmatin aja kopi, emang udah pahit kayak sepahit hidup gua. Sabar aja tuh. Perintahnya sabar. Terus kalau kita habis bikin kopi, ternyata ada orang nganterin duit, ada perintah nggak di situ? Perintahnya apa? Syukur. Syukur perintahnya. Terus habis ada yang nganterin duit, ya, tahu-tahu duit itu ya kita pakai buat ke kota Mangga 2 ya. Mangga 2. Akhirnya kepleset dari situ. Berarti ada perintah apa di situ? Tobat. Ada perintah tobat. Semua takdir itu melahirkan perintah. Kalau kita mau catatan kita kodok untuk kita di sana itu kode yang baik, maka kita tuliskan, kita rancang sendiri kode kita sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dalam maksiat ada perintah taubat, dalam nikmat ada perintah syukur, dalam musibah ada perintah sabar, dalam taat, ini kan jadi orang taat semua nih ya, orang ngaji tadi sholat isya, ini ada perintah syuhudul minnah. Syuhudul minnah itu memandang bahwa ini adalah kebolehan Allah atau kebisaan tuntunan dari Allah. Ini kita dituntun sama Allah bisa ngaji. Ini bukan kebisaan kita, tapi ini adalah tuntunan dari Allah kita sehingga bisa datang sini. Kalau ditakdirkan taat, maka perintahnya syuhudul minnah. Kita ditakdirkan jadi orang yang bisa sholat subuh, jadi orang yang bisa sedekah, maka perintahnya jangan ngelihat diri sendiri, tapi langsung lihat Allah. Itu bukan aku yang sedekah ya Allah, aku nggak bisa, itu Engkau yang nuntun. Itu bukan aku yang bisa ngaji ya Allah, itu Engkau yang kasih ilmu. Itu bukan aku yang bisa bantu tetangga ya Allah, itu Engkau yang nuntun. Harus buru-buru kalau kita lagi melakukan satu ibadah, satu kebaikan, harus buru-buru bikin diri kita nol. Nol itu maksudnya kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi semua kodok kodar itu ada dalam 4 simpul ini pasti. Semua kodok kodar ini pasti garis besarnya 4. Taat, maka perintahnya syuhudul minnah. Maksiat perintahnya apa? Tobat. Nikmat perintahnya syukur. Musibah perintahnya sabar. Coba dah nanti jajalin. Pasti semuanya nggak lari dari 4 ini. Semua takdir Allah nggak lari dari 4. Dan setiap takdir yang sudah terjadi itu ada perintah dari Allah. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Wa akhraja Ahmad wal Hakim wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.